Saat alam murka terhadap manusia, segala yang kita punya, segala yang kita dapatkan dengan kerja keras, hilang dan lenyap dalam sekejap. Tak cukup sampai di situ. Bahkan orang yang kita kasihi pergi tanpa jejak dari kehidupan ini. Rasa sakit hati, kecewa, dan marah terhadap kenyataan dirasakan oleh kami yang kini rasanya masih membekas. Namun, mau sampai kapan? Sampai kapan kita hanya diam di dalam belenggu ini? Bukankah kita yang mendapat kesempatan perlu untuk melanjutkan tugas kita di dunia ini? Tugas untuk bergerak membawa perubahan dengan hal-hal sederhana yang bisa membuat kita tersenyum dan mau maju langkah demi langkah ke depan. Kini, setiap memori buruk yang ada jangan kita lupakan. Tetapi kita bentuk sebagai pengingat terhadap Sang Pencipta. Marilah kita bangkit bersama-sama untuk berdiri merangkul satu sama lain. Jangan berhenti di langkah yang sama, tetapi mau untuk menatap ke depan melawan segala keterpurukan. Selamat datang kembali dalam Kultur Wicara, Tutur Serba Serbi Budaya. Masih bersama dengan kami berdua di sini dan tidak terasa ini merupakan segmen terakhir dari rangkaian Kultur Wicara Indonesian International Culture Festival 2021 dan kita sudah mendengarkan bersama-sama dengan kita di sini bagaimana seruan untuk kita tetap kuat dan bangkit dari keterpurukan yang ada. Betul sekali Kak Vanda. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita juga langsung. Ada Kak Rival dari Rumah Sulteng. Halo. Ada Kak Putri Wini Rajapono dari Ikmasti. Ada Kak Marcella Elizabeth Lika dari Himasal ya Kakak ya. Apa kabar hari ini Kakak? Sehat? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan sehat. Luar biasa ya. Bicara tentang bencana yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, bukannya kita mau mengungkit kembali luka, tidak, tapi apakah pada saat kejadian itu terjadi, kakak-kakak ini berada di sana atau sedang berada di Salatiga? Mungkin dari kakak. Kebetulan saya sedang berada di lokasi kejadian. Berada di Nusa Tenggara Timur. Oke, sedang berada di lokasi ya Kak. Kalau dari kakak? Saya juga kebetulan berada di sana di Alor tepatnya. Di Alor lebih tepatnya ya Kakak ya. Kalau Kakak Rival sendiri? Kalau dari saya sendiri, kejadian di Sulawesi Tengah itu kan pas lagi kuliah, jadi memang posisi lagi di Salatiga. Oke. Tapi tahu kisahnya bagaimana dari keluarga di setempat di sana ya Bang ya? Tahu. Ya. Kalau boleh tahu nih, maksudnya kan apalagi Kakak Rival nih, kebetulan posisi tidak di lokasi. Kalau boleh tahu apa hal yang pertama terlintas di pikiran Kakak ketika dengar kejadian ini? Kalau dari saya sendiri, ketika itu kan yang mengalami bencana khususnya itu di Kota Palu. Jadi yang pertama terpikirkan dari bukan cuma saya, dari semua teman-teman pengurus Rumah Sulteng kala itu, bagaimana caranya teman-teman kita yang dari Palu khususnya yang ada di Salatiga sini masih bisa mendapatkan apa yang mereka sering dapatkan pas bencana itu, misalnya makan mereka gimana, kebutuhan mereka sehari-hari gimana. Jadi pikiran kami dari Rumah Sulteng sendiri,
apa yang harus kami buat untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari di sini, begitu. Kalau kayak kakak kan posisi di lokasi ya. Kalau boleh tahu nih Kak, dan dari Kakak Himasal juga, kalau boleh tahu situasi yang terjadi di sana itu bagaimana sih? Silakan dari Kakak duluan. Bencana itu mulainya dari tanggal 4 sampai 5. Itu memang curah hujan yang turun itu lumayan tinggi, kemudian disertai dengan angin dan ada petir. Jadi pada saat kejadian itu memang kita tidak tahu bahwa akan terjadi bencana seperti itu. Ada peringatan dari BMKG memang tentang potensi bencana dari tanggal 3 itu. Cuman kami memang merasa biasa saja karena dari Desember itu memang curah hujan di NTT lumayan tinggi. Jadi kami tidak mempersiapkan diri sama sekali tentang itu. Pada waktu kejadian itu saya ingat sekali pada tanggal 4 itu kami masih pagi. Kemudian mama saya berteriak bahwa untuk mematikan saklar lampu karena bagian depan jalan rumah kami itu gardu untuk lampu merah sudah meledak. Sudah meledak, ada percikan api. Jadi mulai dari situ lampu dipadamkan sampai dengan sore hari. Kemudian malamnya itu padam total sampai 1 bulan. 1 bulan? Iya, 1 bulan. Sampai saya kembali ke sini itu lampu di NTT masih padam. Kemudian bencana itu terjadi bertahap. Jadi misalnya tanggal 4 itu terjadinya di Kupang dulu. Baru kemudian badai itu pindah ke tempat lain seperti Alor, Sabu, Sumba, dan Ende dan lain sebagainya. Kebetulan tempat saya tidak terlalu terdampak karena mungkin kami di dataran tinggi, jadi kami tidak merasakan longsor, banjir dan lain sebagainya. Cuman pada tanggal 8 itu saya memang ada keperluan di Kupang dan harus ke Kupang. Pada tanggal 8 itu kami melewati jalan, jadi dari rumah saya ke Kupang itu berjarak 110 km. Nah dari jalan itu memang jalan lintas provinsi tidak bisa sama sekali, jadi itu jalannya putus. Benar-benar hancur, pembatas-pembatas jalan juga banyak yang hancur. Kemudian yang saya lihat pada saat itu banyak sekali hewan yang mati. Jadi hewan besar seperti sapi, kambing dan lain sebagainya itu bangkainya berceceran di jalan. Kemudian ada longsoran dari pinggir jalan karena memang cukup cukup rawan longsor di bagian situ. Kemudian yang paling parah itu memang daerah dari arah Takari, Oesau dan lain sebagainya itu rumahnya hancur. Karena memang mereka daerah persawahan, jadi sawah juga gagal panen, gereja hancur, masjid juga beberapa dan banyak sekali rumah warga. Cuman pada tanggal 8 itu memang sudah ada bantuan kecil dari Dinas Pekerjaan Umum yang membantu dengan ekskavator dan lain sebagainya, tapi tetap saja jalan itu memang hanya pakai bantuan manual, pakai bantuan kayu untuk bikin jembatan kecil. Jadi mobil-mobil besar seperti Pertamina dan lain sebagainya, seperti Tronton dan lain sebagainya itu tidak bisa lewat. Yang bisa lewat itu mobil keluarga seperti R3, Nova dan lain sebagainya. Makanya untuk suplai minyak tanah, untuk suplai bensin yang ke daerah Soe dan daerah lain itu tidak bisa. Jadi kami memang mati lampu dan kehabisan bahan bakar untuk genset waktu itu. Jadi memang lumayan susah. Sekacau itu berarti situasi di situ saat itu ya Kakak ya? Yang paling hancur itu saya lihat di bagian Timur Tengah Utara dekat Timor Leste itu memang beberapa jembatan putus. Dan di jembatan putus dikarenakan naiknya debit air. Lalu memang daerah jembatan itu di bawahnya ada kali dan ada buaya muaranya. Jadi buayanya naik ke jalan. Waduh, ya. Dan itu yang mengancam warga mungkin. Jadi mereka mengungsi ke daerah balai warga ataupun ke daerah gereja. Sudah terkena bencana, ketakutan juga ada buaya, jalan-jalan nggak bisa, listrik mati 1 bulan. Jadi luar biasa. Kalau dari Kakak gimana nih situasi kejadian waktu Kakak di lokasi? Kalau pada saat itu sama juga seperti Kakak Ikmasti tadi, sempat dikabari oleh BMKG tapi kami tidak percaya. Jadi anggap saja kami menganggap bahwa itu hanyalah berita hoaks, jadi tidak ada persiapan untuk mengungsi dan lain sebagainya. Pada saat itu hujan sudah mulai deras sekitar tanggal 1 malam itu. Jadi hari Kamis malam itu hujan sudah mulai deras. Namun puncak banjirnya pada saat hari Minggu. Hari Sabtu itu tanggal 3 itu banjir, tapi banjirnya masih kecil. Jadi di tempat saya sendiri itu
tanggal 4 hari Minggunya banjir sudah besar dan juga di dekat rumah saya itu tidak makan korban jiwa tapi rumah warga itu terbawa banjir. Gitu. Terus di bagian kalau kami di kota itu tidak terasa akibatnya juga sih, tapi cuma pada listrik dan juga jaringan karena mati total. Kami harus charger HP ke kantor-kantor dinas, tapi itu juga harus membayar. Jadi kayak satu HP itu kami butuh budget uangnya untuk bayarnya itu 5.000 per HP. Tapi itu sejam, jadi biasa ada yang kalau 3 jam mungkin udah makan biaya yang cukup mahal juga sih. Terus jalan raya di jembatan penghubung jalan antar kota itu putus ya. Jadi susah untuk yang dari desa ke kota. Jadi mereka hanya butuh bantuan dan juga bantuan itu dikasih ke mereka tapi melalui jalan laut pakai speed itu. Kita bisa lihat di sini ya, kalau dari Ikmasti dan juga Imasal ini adalah banjir bandang. Kemudian dari Rumah Sulteng sendiri adalah tsunami. Jadi, ya. Kalau berarti kakak cuma tahu cerita dari keluarga nih. Kalau boleh tahu nih, situasi dan kondisi yang kakak dengar dari info dari keluarga itu bagaimana, Kak? Ya, kalau dari kami sendiri Rumah Sulteng, memang ketika mendengar bencana itu terjadi di sana, khususnya di Kota Palu dan sekitarnya, pengurus Rumah Sulteng ada di sini sebisa mungkin mencari informasi di sana dari apa yang mereka butuhkan. Jadi menurut apa yang kami dapat dari sana ketika itu memang sama seperti yang Ikmasti tadi bilang, kita tidak tahu bencana kan akan datang kapan. Situasi di sana banyak rumah-rumah yang memang hancur, bahkan gedung-gedung besar pun hancur karena kita tahu tsunami ini seperti apa. Kemudian listrik juga padam, dan yang menjadi sangat kesulitan bagi kita yaitu jaringan. Jaringan sempat terputus, jadi kita untuk menghubungi keluarga juga sangat susah. Ingin mencari tahu bagaimana keadaan mereka sangat susah. Jadi di sana infrastruktur jaringan dan lain-lain itu hampir semuanya mengalami kerusakan karena tsunami itu sendiri. Ya, kalau mendengar bencana ya, ini merupakan hal yang luar biasa menguras bukan cuma energi kita tapi mental juga. Bahwa kehilangan sanak keluarga dalam bencana itu sangat pasti terjadi, dan apalagi waktu tsunami banyak memakan korban jiwa. Nah, terkait hal ini kita bisa lihat bagaimana akhirnya cara masyarakat bertahan terhadap bencana itu. Bertahan setelah bencana. Mulai dari Kak Rival. Kalau dari saya, mengapa kita di sana bisa bertahan? Yang pertama tentunya bagaimana cara kita saling menguatkan. Khususnya bagi teman-teman yang dari Palu dan sekitarnya yang ada di Salatiga sini, kita seluruh Rumah Sulteng berusaha untuk bagaimana memberi support kepada mereka, memberi ketenangan. Tentunya dari kami juga pengurus sempat dilema. Kenapa? Karena ketika itu kami dari pengurus juga ada keluarga yang menjadi korban. Tapi kami harus bisa menjadi orang yang terdepan yang bisa membuat teman-teman dari Palu dan sekitarnya yang langsung merasakan bencana itu tidak jatuh. Jadi kami berusaha untuk saling support satu sama lain, dan tentunya kita harus melewati proses, tidak bisa untuk membangun kembali langsung secepat membalikan telapak tangan. Jadi semua berawal pelan-pelan, kita saling support, terutama ya bagi kita anak-anak Sulteng di sini bisa bertahan di sini ya tentunya dengan kerjasama
dan dukungan dari semua pihak yang ada di Salatiga. Ini saling menguatkan berarti gitu ya Kak ya. Kalau cara masyarakat, apalagi Kakak di lokasi ya Kak ya, cara masyarakat Kakak dan Kakak sendiri untuk tetap bertahan dalam situasi yang seperti itu bagaimana sih Kak? Kalau dari kami sendiri, kami terus untuk apa ya, kami bertahan itu kami saling menguatkan satu sama lain. Meskipun kami sendiri mengalaminya, tapi kami harus bisa menguatkan. Karena kalau kami tidak saling menguatkan, pasti kami akan merasakan trauma. Jujur sampai saat ini banyak sekali warga-warga yang masih trauma akan kejadian seperti itu. Karena makan korban jiwa dan juga kerusakan rumah yang cukup parah, sehingga buat mereka untuk trauma itu ada sampai saat ini. Bahkan ada yang sampai stres juga ada karena kehilangan orang-orang tercinta begitu. Kami juga saling topang dengan doa. Kalau Kakak sendiri? Ya ini bencana bersama, ini duka kami bersama. Kami sadar betul bahwa rumah hancur dan keluarga ikut lebur itu adalah sesuatu kondisi yang sangat depresif pada saat itu. Jadi sebagai makhluk sosial ya, sebagai saudara sepenanggungan, kami sadar betul untuk saling support satu sama lain, menciptakan lingkungan yang positif, saling mengingatkan bahwa badai ini pasti berlalu. Terus kami juga saling memberi saran dan lain sebagainya. Kami juga pokoknya ya saling memberi support lah, saling memotivasi satu sama lain untuk keluar dari trauma tersebut. Ya memang pasti sembuh dari trauma itu sangat amat lama. Tapi bagaimana kita bisa menikmati proses tersebut dan bersama-sama keluar dari situ. Berarti untuk sembuh dari trauma itu tadi kurang lebih bersama ya Kakak ya, dengan saling cara menguatkan, saling support satu sama lain, saling menjadi obat bagi sesama juga, luar biasa. Ya, saya ini ya, karena kondisi ternyata berbeda. Benar. Bahwa kedua kakak ini berada langsung di sana. Benar. Dan mengalami langsung. Kemudian kakak dari Rumah Sulteng sendiri ini tidak mengalaminya secara langsung karena ada di sini. Dan tadi saya sempat mendengar upaya yang dilakukan untuk membuat teman-teman yang dari Palu ini masih bisa bertahan hidup di sini. Karena ya terus terang saja memang untuk keuangan waktu itu memang sangat susah ya, tidak dikirim dari kampung itu. Kira-kira upaya dari Rumah Sulteng waktu itu untuk membantu teman-teman dari Palu seperti apa? Ya memang kondisi saat itu jaringan putus, lampu dan lain-lain atau listrik dan lain-lain terputus, otomatis komunikasi yang bisa kita jalin terputus juga. Pikiran itu memang muncul teman-teman dari Palu dan sekitarnya, bagaimana caranya mereka masih bisa mendapatkan uang, masih bisa mencari makan dengan situasi dan kondisi seperti itu. Jadi dari kami, Rumah Sulteng, pengurus dan seluruh anggota berinisiatif, memang semua setuju kita membuka dapur umum. Dapur umum. Di mana dapur umum itu di dalamnya semua teman-teman dari Rumah Sulteng membantu menyiapkan makanan untuk teman-teman dari Palu dan sekitarnya yang terkena bencana ini. Jadi dalam dapur umum itu puji Tuhan kita mendapat banyak sekali support, baik dari kampus, dari warga, bahkan sampai keluar Salatiga. Banyak sekali yang datang mengantarkan logistik, bahan baku makanan langsung ke dapur umum kita. Jadi dapur umum ini saya rasa kemarin setidaknya bisa membantu teman-teman yang dari Palu dan sekitarnya, setidaknya makan mereka. Dan juga dari donasi-donasi yang ada, kita juga berusaha untuk membayar misalnya uang kos mereka yang sudah harus jatuh tempo untuk pembayaran. Dan juga kami dari pengurus dan teman-teman Rumah Sulteng langsung ke pemilik kos untuk bicara situasi dan kondisi sana, minta pengertian dari pemilik kos. Dan banyak juga pemilik kos yang mengerti itu.
Dan memberikan dan toleransi. memberikan ya kelonggaran juga untuk teman-teman yang mengalami bencana itu. Luar biasa sekali ya. Kita bisa lihat ya dari semua yang sudah diceritakan bahwa rasa kepemilikan satu sama lain itu sangat kuat. Peduli juga sangat kuat sekali. Sampai itu yang mendorong untuk adanya upaya bangkit, saling membantu walaupun kalau dari Rumah Sulteng sendiri teman-teman yang ada di sini lain tidak memang bukan dari Palu, dari luar Palu tapi ikut turut membantu. Juga teman-teman di sini yang langsung merasakan masyarakat saling support. Menguatkan. Itu adalah hal yang luar biasa sekali untuk didapatkan saat-saat bencana ya seperti ini. Karena kalau kata Bung Giner kemarin, setiap masa ada tantangannya dan setiap tantangan pasti ada masanya. Pasti ada masanya. Luar biasa sekali. Luar biasa. Dan kalau boleh tahu nih, kita tadi udah bincang-bincang sejenak. Dan kayak kakak-kakak sekalian ada yang dari lokasi langsung, ada yang tidak di lokasi. Cuman tetap bisa dong, apalagi kayak kita juga sama-sama dari etnis segala macam. Mungkin aku pengen nih dengar dari, dan teman-teman penonton sekalian juga siapa tahu di luar sana masih ada yang belum bisa bangkit dari keterpurukan ini. Atau masih menderita kayak kena mental lah ibaratnya kalau zaman sekarang ya. Mungkin bisa dari kakak-kakak sekalian memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita di luar sana. Dan satu-satu nanti mulai dari Abang Rival nanti kalau bisa sambil lihat kamera yang sebelah sana ya kakak ya. Silakan Kak Rival. Ya kalau dari saya sendiri, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman khususnya yang di Salatiga dulu, teman-teman etnis, kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang. Dan ketika bencana itu datang, teman-teman yang sedang berada di Salatiga, yang pertama harus menenangkan diri. Karena kenapa? Kita tahu dan kondisi ketika bencana, ketika kita tidak berada di sana, ketika kita tidak tenang, bagaimana cara kita untuk menenangkan keluarga, saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi teman-teman yang di sini dulu yang harus tenang. Kemudian yang kedua, saling support. Menurut saya hal yang paling penting. Mari kita saling dukung satu sama lain. Harus ada rasa saling memiliki. Maksudnya kita bisa membangun kekeluargaan itu. Dan biarlah kekeluargaan yang kita telah bangun itu kita akan jaga dalam situasi dan kondisi apapun. Cukup dari saya. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Silakan kakak. Kalau dari saya sendiri, motivasi untuk teman-teman semua, baik yang ada di Salatiga maupun ada di Alor, kita harus bangkit dari masalah, dari bencana yang telah kita alami ini. Apapun itu, mari kita sama-sama saling menopang untuk bisa menghadapi masalah ini dengan sebaik mungkin. Dan juga kita harus saling support, biar trauma yang kita pernah alami itu bisa cepat hilang. Agar trauma itu tidak memicu atau tidak menjadikan suatu perpecahan dalam diri kita. Karena kalau kita terus ada dalam trauma itu, maka kita tidak akan bangkit. Jadi mari kita sama-sama bangkit agar kita bisa membangun kembali setiap kerusakan dan juga masalah yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita. Dan juga dari kita mohon doa bersama-sama agar kita semua dikuatkan. Kita harus berdoa satu sama lain, mendukung dan juga menopang. Mungkin itu dari saya. Iya, luar biasa. Betul. Yang terakhir motivasinya dari kakak. Silakan kakak. Buat saudara-saudara kita dimanapun, mau yang di NTT atau dimanapun yang terdampak bencana, saya mau bilang bahwa there's time for grieving. Kita punya waktu untuk berduka, kita punya waktu untuk menangis, tapi kita punya juga waktu untuk healing. Kita ingat bahwa masih ada banyak orang yang peduli, masih banyak keluarga, masih banyak teman yang peduli, masih banyak yang support kita. Jadi untuk teman-teman yang terdampak bencana ataupun sedang dalam keterpurukan, saya harap kita bisa bangkit bersama-sama, kita bisa berproses bersama-sama, walaupun memang mungkin memakan waktu yang sangat lama, tetapi saya harap bahwa kita tahu untuk mau untuk menikmati proses ini bersama-sama dan bangkit kembali untuk membangun
hidup yang lebih baik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semua narasumber kita. Ya. Sebuah motivasi yang sangat-sangat menguatkan yang barusan itu, luar biasa sekali. Itu tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pengalaman dari ketiga saudara-saudara kita ini dalam mereka menghadapi bencana baik secara langsung maupun karena di sini. Dan semoga apa yang menjadi pengalaman ini bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah ataupun di kos. Biarlah itu menjadi semangat untuk kita tetap maju, bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, tapi yang kita tahu pasti bahwa ada Tuhan yang menyertai kita di sini. Jadi jangan sampai patah semangat. Kami mengucapkan terima kasih sekali buat kakak-kakak di sini sudah menyempatkan waktu untuk membagi ceritanya. Kiranya selalu dalam keadaan tubuh yang sehat, bisa bertemu di lain waktu, gitu ya.
Tidak terasa ya, ini merupakan penghujung dari rangkaian Kultur Wicara kita. Benar banget Vanda, udah 3 hari loh kita bareng-bareng terus. 3 hari kita ngobrol dengan berbagai topik. Dan berbagai mulai narasumber dari juga. Ritual, bener. Kemudian ada legenda, ada mahar, kita bahas soal pandemi, bener. soal kebijakan UKSW, sampai pada hari terakhir ini kita bahas mengenai bencana. Dan bagaimana bangkitnya mahasiswa kita di sini dari bencana itu ya. Luar biasa sekali apa yang sudah kita bahas selama 3 hari ini. Dan semoga ini bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah, di kos. Ya. Untuk kita tetap semangat ya walaupun dalam pandemi ini. Intinya kita harus bangkit dari keterpurukan gitu ya. Dan sayang sekali juga kita harus pamit undur diri. Iya. Jadi saya Rivaldi Pasaribu. Saya Vanda Leoni. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita bisa berjumpa lagi pokoknya ya. Iya, semoga. Pakai terus pokoknya Vanda Leoni sama Rivaldi Pasaribu disingkat Vandal ya. Kita sudah ada CP juga sekarang. Sudah ada Vandal. Pakai terus homepage juga ready terus ya. Kapanpun ya Mas ya. Ready terus pokoknya. Siap, oke. Iya. Jadi sampai bertemu lagi di Kultur Wicara ke depannya. Iya. Pokoknya stay tune terus, pasti akan ada gebrakan-gebrakan baru dari panitia IICF tentunya. Tetap saksikan seluruh rangkaian dari IICF 2021 yang tentu saja akan banyak sekali konten-konten menarik yang pastinya akan sedih kalau kita lewatkan ya. Bener banget. Jadi pantengin terus dan kami berdua undur diri sampai ketemu di Kultur Wicara selanjutnya. Kultur Wicara, tutur, serbi, budaya.